Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar IPA bersama Miss Lina. Pekan ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan dampak penebangan hutan terhadap kerusakan lingkungan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Keempat, siswa mampu menjelaskan cara pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, pertama kita akan membahas tentang penebangan hutan. Hutan ini merupakan salah satu bentuk ekosistem darat yang kaya akan tumbuhan dan satwa. Selain itu, di hutan juga banyak terdapat komponen abiotik. Ada udara, tanah, dan air untuk keperluan kehidupan dalam ekosistem tersebut. Keberadaan hutan sangatlah dibutuhkan karena berfungsi untuk mempertahankan siklus oksigen, karbon dioksida, dan air yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup semua organisme sebagai penampung air tanah, pencegah erosi, banjir, dan mempertahankan kesuburan tanah, menahan angin, tempat dan sumber makanan tumbuhan dan satwa, penghasil obat-obatan alami, serta sumber bahan industri dan perumahan. Begitu banyaknya manfaat hutan sehingga mendorong manusia untuk mengeksploitasinya secara besar-besaran. Eksploitasi hutan oleh manusia dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya pembakaran hutan, penggundulan hutan, penebangan liar. Eksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa memperhitungkan prinsip ekologi akan merugikan manusia itu sendiri. Penebangan hutan mengakibatkan punahnya organisme yang hidup di dalamnya. Suhu lingkungan meningkat, terjadinya erosi, tanah longsor, kekeringan ketika musim kemarau, dan banjir ketika musim hujan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan. Di antaranya yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan dampak kerusakan hutan. Kedua, penebangan dan penanaman kembali harus seimbang. Dan yang ketiga, harus adanya reboisasi dan penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Dan kita akan bahas tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme di lingkungan tersebut. Ada beberapa pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan ada pencemaran suara. Kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini ada pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan air. Polutan dapat berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Limbah cair atau air limbah merupakan air buangan yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga, industri, pertanian, peternakan, pertambangan, dan lain-lainnya yang dibuang ke perairan dan dapat menurunkan kualitas perairan. Maka, air limbah ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu air limbah domestik atau hasil dari kegiatan manusia secara langsung seperti kegiatan rumah tangga, misalnya deterjen. Dan yang kedua adalah air limbah non-domestik, yaitu hasil dari kegiatan manusia secara tidak langsung seperti dari industri-industri. Nah, kemudian ada dampak dari pencemaran air. Dampaknya yaitu timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut.
Endapan, koloid, dan bahan terlarut dapat berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan-bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke perairan sehingga proses fotosintesisnya tumbuhan air itu terganggu. Bahan buangan industri berupa logam berat seperti air raksa, kadmium, dan timbal dapat terserap oleh tumbuhan air. Di dalam tubuh tumbuhan, logam tersebut tidak dapat diuraikan dan menumpuk di dalam jaringan lemak tubuh. Apabila tumbuhan dimakan oleh ikan, logam tersebut akan menumpuk di dalam tubuh ikan. Apabila ikan tersebut yang mengandung logam dikonsumsi manusia, maka logam tersebut akan terakumulasi di dalam tubuh manusia. Pada awalnya, logam tersebut tidak menimbulkan gangguan, akan tetapi apabila kadarnya telah mencapai tingkat tertentu, dapat mengganggu fungsi tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kemudian ada perubahan derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH ini optimal untuk kehidupan organisme adalah 6,5 sampai 7,5. Limbah industri, rumah tangga, dan pertanian di perairan akan mempengaruhi konsentrasi ion-ion hidrogen sehingga pH air akan berubah menjadi di atas 7,5. Di atas batas normal atau di bawah 6,5 atau di bawah batas normal. Hal ini akan mengganggu kehidupan organisme akuatik. Kemudian ada perubahan warna, bau, dan rasa. Syarat air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dengan adanya buangan limbah industri yang terlarut dalam air, maka air di perairan menjadi berwarna, berbau, dan berasa. Seringkali limbah industri yang berwarna dan berbau itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi organisme akuatik. Selain itu, bau juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Kemudian ada eutrofikasi. Eutrofikasi ini seperti limbah pertanian atau pupuk dan peternakan atau kotoran hewan dapat mengakibatkan pengayaan nutrien di lingkungan perairan, misalnya sungai dan danau yang disebut eutrofikasi. Jadi adanya di sungai atau di danau ya. Kemudian eutrofikasi ini dapat meningkatkan kesuburan tumbuhan air. Oleh karena melimpahnya tumbuhan air tersebut, karena subur dari eutrofikasi itu, jadi tumbuhan airnya itu melimpah. Maka banyak tumbuhan air ini yang tidak termakan oleh konsumen dan akhirnya mati mengendap di dasar perairan serta menyebabkan pendangkalan. Jadi menumpuk ya di sini. Jadi menumpuk. Kemudian detritivornya ini menggunakan sebagian besar oksigen untuk menguraikan sisa-sisa tumbuhan air yang mati, sehingga biota air termasuk ikan akan mati karena kekurangan oksigen. Kemudian ada upayanya nih mengatasi pencemaran air. Upayanya itu adalah mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan, kemudian tidak membuang sisa pestisida ke perairan, dan harus secara rutin membersihkan perairan menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Pencemaran tanah. Ini yang dikatakan dengan pencemaran tanah. Banyaknya bahan-bahan pencemar atau polutan yang mencemari tanah ini. Bahan pencemar atau polutan tanah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada polutan yang dapat diuraikan secara alami oleh dekomposer atau biodegradable, misalnya sisa hewan dan tumbuhan. Kemudian ada polutan atau bahan pencemar yang tidak mudah atau tidak dapat diuraikan secara alami atau non-biodegradable, misalnya pestisida, logam, plastik, dan kaleng. Kemudian apa upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran tanah tersebut?
Nah, upayanya yang pertama memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Harus dipisahkan ya, sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. Kemudian menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai produk kompos. Yang ketiga, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik. Kemudian yang keempat, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Yang kelima, mengurangi penggunaan pestisida buatan atau menggantinya dengan pestisida alami. Kemudian yang keenam, mengolah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian yang ketujuh, mengadakan penyuluhan tentang pengolahan sampah kepada masyarakat. Ini ada pencemaran udara. Pencemaran udara ini didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke udara, dan atau berubahnya komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Zat pencemar udara ini diklasifikasikan menjadi dua tipe. Yang pertama, zat pencemar berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih bisa terlihat dengan mata seperti uap air, debu, asap, dan kabut. Kemudian ada zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibatnya langsung seperti CO2. Di sini ada dampak terjadinya pencemaran udara, yaitu rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFC. Ini dari senyawa CFC yang banyak digunakan sebagai bahan pendingin udara, AC, lemari es, serta bahan insektisida, parfum, cat, dan rambut. Ini CFC. Nah, kemudian ada pemanasan global. Meningkatnya kandungan gas-gas pencemar udara, terutama karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca, dapat menyebabkan pemanasan global. Panas matahari yang mencapai permukaan bumi seharusnya dipantulkan ke angkasa. Namun, karena bumi diselimuti oleh gas tersebut, panas matahari dipantulkan kembali ke permukaan bumi, dipantulkan kembali. Nah, dan terperangkap di atmosfer. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa di rumah kaca sehingga dinamakan dengan efek rumah kaca. Hal ini berdampak pada meningkatnya suhu bumi yang dikenal dengan pemanasan global. Kemudian ada hujan asam. Gas COX dapat berupa gas SO2 dan SO3. Di sini ada S2, SO2 ya. Keduanya memiliki sifat berbeda. Gas CO2 akan menjadi CO3 jika bertemu oksigen di udara dan membentuk garam sulfat jika bertemu dengan logam. Uap air di udara akan bereaksi dengan SO2 membentuk asam sulfit, dan jika uap air bereaksi dengan SO3 akan membentuk asam sulfat. Air hujan memiliki pH sekitar 5,6. Jika asam sulfit dan asam sulfat yang tadi itu turun ke bumi bersama-sama air hujan, akan terjadi hujan asam. Peristiwa tersebut dinamakan hujan asam karena air hujan tersebut mempunyai pH di bawah 5,6. Contohnya hujan asam yang pernah terjadi adalah hujan asam yang turun di bagian utara selatan Amerika. Air hujannya mempunyai pH 4,0 dan
jadi di bawah 5,6 ya. Bahkan ada yang mencapai pH 1,9. Dampak dari hujan asam ini yaitu tumbuhan dan hewan akan mati serta rusaknya bangunan-bangunan. Nah, kemudian ada pengaruh polusi udara pada organ tubuh manusia. Yang pertama ada mata. Jadi matanya itu akan berair, pedih, dan penglihatannya menjadi kabur akibat senyawa-senyawa tertentu dalam asap. Kemudian tentang organ pernapasannya nih, mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Yaitu akan mengalami iritasi pada hidung, tenggorokan akan terasa terbakar, dan partikel dapat melemahkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi. Kemudian ada jantung. Nah, jantung ini akan menjadi lemah akibat sel-sel darah merah terhambat dalam menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini terjadi karena banyaknya karbon oksida dalam sel-sel darah. Nah, kemudian ada otak. Otak juga akan ikut melemah fungsinya dan koordinasi motorik karena menurunnya kadar oksigen di otak. Nah, kemudian ada cara untuk menanggulanginya atau mengatasi polusi udara. Yang pertama, lokalisasi kawasan industri. Yang kedua, tidak membakar sampah di pengarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang memakai CFC. Yang selanjutnya, membuat taman kota dan jalur hijau. Kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Mengharuskan pabrik yang menghasilkan gas pencemar untuk memasang filter gas, kemudian mencegah penebangan dan kebakaran hutan, dan menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Di sini ada pencemaran udara. Sumber pencemaran suara adalah suara bising. Suara bising merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Suara bising dapat berasal dari suara mesin pabrik, mesin kendaraan, dan mesin pesawat. Nah, tinggi rendahnya suara itu diukur dengan satuan desibel atau dB. Kemudian sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel atau dB akan mengganggu kesehatan manusia. Nah, apabila suaranya itu di 80 sampai 90 desibel atau dB, maka akan hilangnya pendengaran. Nah, kemudian kalau di 120 desibel atau dB, maka telinga akan terasa sakit. Nah, apabila kita mendengar suara 180 desibel atau dB, maka akan mengalami kematian. Nah, jadi harus ada upaya untuk menanggulanginya. Nah, upaya penanggulangan pencemaran suara yaitu membuat dinding kedap udara, menanam tanaman untuk merendam suara di sekitar rumah, jalan, dan pabrik. Kemudian mesin-mesin yang dapat mengeluarkan suara bising harus dilengkapi alat peredam suara, dan para pekerja harus menggunakan penutup telinga untuk mencegah ketulian. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anakku yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.